disiapkan terlebih dahulu sambil saya perkenalan dulu. Sudah tahu saya siapa? Nah, nama saya siapa cocoknya? Ya benar. Nama saya Ilham. Oh nggak cocok kok. Nggak cocok. Nama saya Muhammad Ilham. Saya mahasiswa PPD dari UNY bersama mahasiswa yang lain. Ada Ibu Iris dan mapel-mapel yang lain, ada mapel olahraga, BK sama bahasa Indonesia. Jadi saya di sini mengajarnya IPS. Siapa tadi nama saya? Gak cocok namanya itu. Oke. Yang nggak masuk siapa hari ini? Siapa? Siapa namanya? Rasid. Rasid sama Cynthia. Bahasa apa? Manusia praaksara. Kalau manusia praaksara itu dia udah mengenal tulisan atau belum? Nah, sekarang kita mau belajar mengenai pengaruh pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi ada urutannya ya. Kan materinya itu nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, setelah membahas kemarin sama Bu Lilis itu masa praaksara, yang saya sekarang itu pengaruh pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Ada yang pernah ke candi? Ke candi mana? Prambanan, Borobudur, Candi Sari, Candi Sari ada, Candi Sambi Sari ada. Nah, yang ini gambar apa? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Letaknya di mana? Di Magelang, benar. Nah, ini salah satu contoh. Kalian tahu nggak ini yang bangun siapa? Nah, ini itu salah satu peninggalan kerajaan Buddha pada masa lalu. Kalau asal usul agama Hindu-Buddha itu tahu nggak dari mana? Ada yang tahu nggak? Siapa tadi yang India? Iya benar. Asal usulnya itu dari India. Nah, tahu letaknya India nggak? Di benua mana? Ya benar, di Asia. Jadi letaknya itu jauh dari Indonesia. Kalau ini peta Indonesia. Jadi kalian pernah berpikir nggak kok jauh-jauh dari India ajaran agama itu bisa sampai ke Indonesia itu lewat mana? Zaman dulu loh, zaman dulu itu belum ada pesawat. Ada yang tahu? Benar. Jadi dulu itu penyebaran Hindu-Buddha itu lewat pelayaran. Karena letak Indonesia dan India itu sangat jauh. Ada jalur darat juga, tapi ya karena bentuk Indonesia itu kan kepulauan, jadi mereka memanfaatkan pelayaran sebagai upaya penyebaran agama Hindu dan Buddha. Peserta
Jadi dapat memahami proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia serta perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Nusantara untuk menunjukkan kesadaran sejarah dan sikap menghargai keberagaman budaya. Nah, diturunkan dalam Hindu kata pencapaian kompetensi sebagai berikut: melalui kegiatan menganalisis, mengamati dan membaca materi sumber belajar, murid mampu menjelaskan teori-teori masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pengaruhnya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa dan tempat. Melalui kegiatan kerja kelompok dan hubungan kelompok, murid mampu menyajikan dan mengkomunikasikan perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia secara jelas dan sistematis. Ada yang pernah dengar kerajaan Hindu Buddha di Indonesia? Contohnya Majapahit, benar. Ada lagi? Mataram, benar ya. Gajah Mada itu salah satu patih dari Majapahit. Tahu nggak yang India bagian mana? Yang mana? Yang India. Tahu nggak? Nah, untuk India itu di sini ya. Nah, itu kalau lewat pelayaran itu lewat sini, ini laut. Kalau lewat jalur darat itu lewat Cina, terus kemudian Thailand, Malaysia, akhirnya juga lewatnya pelayaran yang laut. Yang pertama teori Brahmana. Nah, untuk teori Brahmana ini dia yang menyebarkan agama Hindu Buddha itu pendeta atau pemuka agama. Datang atas undangan raja untuk memimpin upacara keagamaan. Kemudian ada ksatria atau bangsawan. Jadi kalau yang teori kedua ini, mereka bangsawan ini kabur karena bisa jadi kalah warna perang, jadi melarikan diri. Ada juga yang dia menginvasi atau menyerang untuk memperluas pengaruhnya, pengaruh dari kerajaan itu. Kemudian ada Waisya atau pedagang. Nah, ini teori ini dia dalam penyebarannya itu karena ada perdagangan internasional. Mas Dimas, kalau teori Brahmana yang menyebarkan siapa? Pendeta atau pemuka agama. Jasmine. Kalau teori arus balik itu yang menyebarkan siapa? Belum tahu? Oke, saya ulangi ya. Untuk teori arus balik itu dia yang menyebarkan orang Indonesia atau orang lokal. Jadi dulu ada orang Indonesia yang dia belajar ke mana? Asal usulnya ke India untuk belajar agama Hindu Buddha. Kemudian dia kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha itu di Indonesia. Agamanya Hindu atau Buddha? Siap semua. Oke. Wilayah Indonesia yang kalian tahu, yang mungkin mayoritas Bali, betul? Apa mas mayoritas di sana agamanya? Hindu ya. Kalian pernah ke Bali belum? Belum. Kalau studi itu mana? Bali juga. Kapan studi itu? Kelas 8. Itu udah pasti ke Bali. Belum ya. Nah, kalau kalian ke Bali itu hampir setiap rumah itu ada kayak gapura-gapura gitu, dan ciri khasnya agama Hindu. Di setiap pinggir depan rumah, pinggir jalan itu juga ada sajen-sajen. Jadi pengaruh Hindu Buddha ini
uh, dalam bidang kepercayaan banyak orang Indonesia juga yang menganut agama Hindu dan Buddha ini. Satu contohnya itu di Pulau Bali, itu mayoritas agamanya Hindu. Yang pernah kalian kunjungi juga candi-candi itu, Candi Borobudur itu juga dijadikan tempat beribadah. Kemudian ada pengaruh pada bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan berubah menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja. Nah, yang nanti kita belajar itu tentang kerajaan Hindu Buddha itu. Nah, nanti kita belajar itu. Selanjutnya, nah ini sudah mulai masuk ke kerajaan. Yang pertama itu kerajaan Kutai. Tahu di mana nggak? Benar, Kalimantan. Jadi kerajaan Kutai ini berada di hulu Sungai Mahakam, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, ini kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Ada yang tahu tahun berapa? Untuk tahunnya ini sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Udah Masehi. Jadi kalau manusia praaksara kemarin yang diajarkan Ibu Iris itu bisa puluhan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu. Kalau manusia yang sudah mengenal aksara itu hitungannya mulai ada yang sebelum Masehi juga udah ada yang mengenal aksara. Dan kalau yang di Indonesia ini contohnya di kerajaan Kutai ini mulai dari 400 atau 500 Masehi. Kemudian cara Islam lagi yang sekarang sampai sekarang ini masih ada. Mataram Islam itu diteruskan menjadi sekarang itu Sultan Jogja itu. Tahu? Nah, itu awal mulanya dari dulu itu kerajaan Mataram Hindu Buddha. Nah, yang saya jelaskan tadi ada Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Yang Sailendra ini lebih ke pengaruh agama Buddha, dan Sanjaya itu tadi yang Wangsa Sanjaya. Anak semua, untuk memperdalam informasi kerajaan Buddha, kita akan kerja kelompok. Kerja kelompok membuat mind map. Jadi mind map itu berisikan informasi masing-masing kerajaan. Depan belakang aja biar cepat, karena waktunya terbatas juga. Nah, ini nanti saya jelaskan dulu. Jadi kalian itu nanti membuat mind map. Udah sering tuh buat mind map? Nah, nanti setelah mind map kalian jadi, kalian kan cuma jatahnya satu kelompok itu satu kerajaan nih. Nah, nanti ada besok Jumat ya. Besok Jumat itu kalian dari satu kelompok itu 4 orang. Yang 2 orang tetap tinggal di meja, yang 2 orang berkeliling berkunjung ke kelompok lain buat nyari info tentang kerajaan atau mind map yang dibikin. Udah paham? Nah, untuk yang sekarang kita bikin mind mapnya dulu, dan hari Jumat besok itu baru kita berkunjung ke kelompok lain buat cari informasi. Kutai, kelompok pertama Kutai, terus Tarumanegara, Sriwijaya, kemudian kelompok 1 Kutai, kelompok 2 Tarumanegara,
kelompok 6 Kediri, kelompok 7 Singasari, kelompok 8 Majapahit. Jangan lupa ya, di map-nya itu tercantum nama kerajaan, letak dan waktu berdiri, tokoh penting, kemudian peninggalan sejarah, dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai lupa. Biar kita itu kurikuler, jadi Jumat ya. Yang natural. Ini sejarah kan ini juga Es krim. Enggak. Yang itu Dua orang jadi gesernya ke kanan kalian. Yang belakang sini geser ke depan, 2. Sudah paham belum? Jadi yang kelompoknya 1 geser ke 2 orang. Kelompok 2 geser ke kelompok 3. Kelompok 3 ke 4 2 orang. Kelompok 4 geser ke 5 2 orang. 5 ke 6. Kalau kalian bingung gitu, cari ke map-nya aja. Itu kan ada nama kerajaannya ya. Jadi gesernya bebas. Mulainya gitu aja. Geser ke kelompok sebelahnya. Nanti kalau belum komplit dicari yang belum komplit kelompok mana. Boleh dimulai dari sekarang ya. Tetap jaga kesenangan ya.
selesai, punya siapa? Udah heran banget harus dijuluki api neraka. Itu nih. Suara kan suara. Kawes. Kames. Kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin. Teori masuknya Hindu Buddha ada berapa kali? Ada Brahmana, Vaishya, Ksatria, sama Buddha itu ya, sama Sudra. Jadi ada 4 teori. Pertama Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Vaishya, yang keempat Sudra. Selain itu kita juga belajar mengenai kerajaan-kerajaan dengan mind map dan kegiatan tutor sebaya ya, kalian keliling tadi. Terus kita tadi juga belajar mengenai peninggalan sejarahnya, ada candi, prasasti, kitab. Ada yang belum paham yang bagian mana? Sudah paham semuanya ya? Jadi minggu depan kita, halo, yang pojok. Minggu depan, enggak, minggu depan itu ada sejarah lagi. Ada yang tahu besok minggu depan belajar apa? Benar ya, kerajaan Islam. Kalau sekarang kan kerajaan Hindu Buddha. Minggu depan kerajaan Islam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Oke, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa. Pemimpin kelas, pemimpin doa ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa belajar. Semangat belajarnya biar cita-cita kalian tercapai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.